Ya. Bisa. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Imam Wahid serta teman saya yaitu Hafiz Kalasya akan melakukan presentasi hasil review artikel sebanyak 5 dengan topik Impact of Smartphone and Internet Use on Learning Effectiveness and Academic Performance. Pada artikel yang pertama yaitu dengan judul Effect of College Student Smartphone Addiction on Academic Achievement. Penelitian ini dilakukan oleh dua orang yaitu Xiaohui Zhang dan Yulai Zheng pada tahun 2024 dan diterbitkan pada jurnal Taylor and Francis. Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji korelasi antara kerjaan smartphone dan prestasi akademik, kemudian menguji apakah kecemasan akademik berperan sebagai mediator dalam hubungan antara channel smartphone dan prestasi akademik, dan yang ketiga yaitu mengeksplorasi apakah sense of academic control dapat mengatur hubungan antara kecanduan smartphone dan kecemasan akademik. Kemudian pada penelitian ini dilakukan dengan dataset sebanyak 2.056 respons dari mahasiswa sarjana di Liaoning Normal University. Kemudian instrumen pengukuran yang dilakukan yaitu yang pertama dengan kuesioner dengan pertanyaan yang ditujukan yaitu kecanduan smartphone sebanyak 16 pertanyaan. Kemudian kuesioner yang kedua yaitu untuk mengukur kecemasan akademik sebanyak 20 pertanyaan. Untuk kuesioner yang ketiga yaitu untuk mengukur kendali akademik dengan sebanyak 6 item. Dan yang terakhir yaitu prestasi akademik diukur berdasarkan prestasi nilai mahasiswa. Kemudian analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu akan analisis regresi hierarkis dengan makro SPSS proses. Untuk hasil dan pembahasan pada penelitian ini yaitu ditemukan yaitu terdapat korelasi negatif yang signifikan antara kecanduan ponsel pintar atau smartphone dan prestasi akademik. Artinya semakin tinggi kecanduan, semakin rendah prestasi akademik, ya. Dan juga sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu kecemasan akademik berfungsi sebagai mediator penuh, yang berarti kecanduan ponsel mempengaruhi prestasi akademik melalui peningkatan kecemasan akademik. Dan yang terakhir yaitu rasa kendali akademik memoderasi atau mengontrol hubungan antara kecanduan ponsel pintar dan kecemasan akademik. Selanjutnya yaitu ada penelitian kedua dengan judul Prediction of Academic Performance Associated with Internet Usage Behavior Using Machine Learning Algorithms. Penelitian ini dilakukan oleh Xiang Su, Jiangzhou Wang, Peng, Wilin Wood pada tahun 2019 dan diterbitkan pada jurnal Science Direct. Tujuan utama penelitian ini yaitu mengungkap hubungan antara perilaku penggunaan internet dan prestasi akademik serta memprediksi prestasi tersebut menggunakan algoritma positif. Kemudian dataset yang digunakan yaitu sebanyak 4.000 mahasiswa sarjana yang diambil dari log sistem akses internet universitas dengan total yaitu 20 juta log data. Kemudian dataset dilakukan ekstraksi fitur menjadi fitur terukur meliputi durasi online, volume lalu lintas data yaitu download dan upload, kemudian frekuensi berapa kali login mahasiswa, dan yang terakhir yaitu slot waktu penggunaan. Kemudian analisis dan algoritma yang digunakan yaitu yang pertama menggunakan Mann-Whitney test untuk uji beda, kemudian uji korelasi digunakan metode Spearman's correlation, dan algoritma machine learning yang digunakan yaitu
decision tree, neural network, dan super SQL. Kemudian hasil dari pembahasan yang didapatkan pada penelitian kali ini yaitu mahasiswa yang gagal atau bernilai rendah cenderung mengonsumsi volume data yang lebih besar, namun frekuensi koneksinya lebih jarang. Sebaliknya. Kemudian mahasiswa berprestasi menunjukkan disiplin perilaku yang lebih baik. Mereka cenderung bangun dan bangun lebih pagi, serta lebih cepat offline saat larut malam dibandingkan mahasiswa berprestasi rendah yang sering begadang. Kemudian terdapat korelasi positif antara frekuensi koneksi internet dengan prestasi akademik. Artinya, semakin sering mahasiswa terhubung, semakin baik prestasinya. Dan juga terdapat korelasi negatif antara volume traffic internet dengan prestasi akademik. Semakin besar data yang dihabiskan, semakin rendah prestasinya. Kemudian dari sisi prediksi machine learning, ketiga algoritma yang digunakan yaitu ditemukan mampu memprediksi dengan akurasi yang baik. Dengan akurasi rata-rata yaitu mencapai sekitar 72,75%. Untuk penelitian yang ketiga yaitu dengan judul The Academic Implications of Social Media Use and Multitasking. Tujuan utama penelitian ini yaitu menyelidiki korelasi antara penggunaan media sosial, multitasking, dan prestasi akademik. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rincian sebagai sampel sebanyak 200 mahasiswa dari 25 universitas. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar secara daring dan luring. Kemudian untuk variabelnya terdapat dua, yaitu independen dan dependen. Yang independen terdiri dari video streaming, media sharing, internet surfing, gaming, learning, dan tasking. Sedangkan untuk variabel targetnya yaitu prestasi akademik diukur dari selisih IP semester terakhir dengan semester awal. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis faktor untuk mereduksi variabel dan model regresi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dan pembahasan yang ditemukan pada penelitian ini yaitu video streaming dan media sharing berdampak positif signifikan terhadap ini dikaitkan dengan manfaat visualisasi pembelajaran, kreativitas, dan kolaborasi lewat berbagai materi. Kemudian bermain game juga menunjukkan dampak positif. Peneliti berargumen bahwa game dapat meningkatkan keterampilan kognitif, kemampuan menyelesaikan masalah, serta motivasi. Kemudian berbeda dengan banyak teori sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa multitasking saat menggunakan teknologi berkorelasi positif dengan hasil akademik. Mahasiswa yang mahir melakukan multitasking diasumsikan lebih siap menangani tuntutan hidup akademik yang kompleks. Kemudian hasil selanjutnya untuk kesimpulan pada penelitian ini yaitu studi ini menyimpulkan bahwa media sosial adalah pedang bermata dua yang memiliki dampak positif dan negatif. Namun di konteks mahasiswa Bangladesh ini menggunakan strategis untuk streaming berbagai materi, bahkan game dan multitasking, justru mendukung kesuksesan akademik. Penulis menyarankan perlunya literasi digital agar mahasiswa bisa mengoptimalkan sisi positif ini. Artikel selanjutnya dijelaskan oleh saya. Untuk yang selanjutnya penelitian mengenai the effects of smartphone addiction on learning, meta analysis. Next. Pada bagian yang pertama yaitu introduction. Jadi penelitian ini meneliti mengenai kecanduan smartphone yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap pembelajaran mahasiswa.
beberapa studi atau penelitian sebelumnya itu masih memiliki keterbatasan dari segi penelitiannya, sehingga penelitian ini hadir untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang dimana penelitian ini menggunakan meta-analisis sebagai pendekatan yang tepat untuk menyatukan berbagai temuan tersebut. Next. Dari segi metodologi yang digunakan pada penelitian ini, jadi untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut, penelitian ini memasukkan studi yang secara jelas dengan cara mengukur kecanduan smartphone melalui beberapa parameter seperti GPA, kemudian nilai tes, kemudian performa kognitif dan lain-lainnya. Dengan seleksi yang ketat, meta-analisis ini dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan hubungan antara kecanduan smartphone dengan hasil pembelajaran mahasiswa. Kemudian untuk slide berikutnya, untuk bagian yang ketiga yaitu mengenai discussion. Hasil dari meta-analisis ini menunjukkan bahwa kecanduan smartphone berdampak negatif terhadap pembelajaran mahasiswa. Efek negatif ini muncul karena distraksi yang membuat mahasiswa kehilangan fokus saat belajar. Penggunaan smartphone yang tidak terkontrol dapat memecah perhatian dan mengurangi kemampuan otak untuk memproses informasi yang mendalam. Kemudian temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan penggunaan smartphone sangat penting untuk mendukung kualitas belajar mahasiswa. Next. Penelitian yang selanjutnya yaitu mengenai the relationships between smartphone use and students' academic performance. Next. Pada bagian introduction, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur penggunaan smartphone oleh mahasiswa dengan cara menggunakan self-report, sehingga sering menghasilkan data yang tidak akurat. Penelitian ini juga mengukur hubungan antara penggunaan smartphone dan performa akademik secara lebih objektif dengan menggunakan fitur screen time dari iPhone. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih real di dunia nyata tentang bagaimana durasi penggunaan smartphone berpengaruh terhadap nilai akademik mahasiswa. Kemudian untuk next slide selanjutnya. Pada bagian metodologi, penelitian ini melibatkan 99 mahasiswa pengguna iPhone dan menggunakan 3 jenis data, yaitu yang pertama durasi penggunaan smartphone berdasarkan screen time, kemudian yang kedua nilai GPA, dan yang ketiga latar belakang akademik seperti skor ACT atau SAT. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan regresi berganda atau linear atau regresi linear untuk menguji apakah durasi penggunaan smartphone dapat memenuhi nilai GPA setelah dikontrol oleh berbagai variabel individual yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian untuk berikutnya, pada bagian discussion, penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis setiap tambahan 1 jam penggunaan smartphone per hari menurunkan GPA mahasiswa sekitar 0,152 poin. Temuan ini konsisten meskipun berbagai faktor seperti kemampuan akademik awal, ras, dan variabel demografis lainnya telah dikontrol. Penurunan produktivitas akademik mahasiswa juga terlihat pada mahasiswa yang lebih banyak menggunakan smartphone terutama untuk aktivitas sosial dan hiburan. Efek ini dapat dijelaskan melalui teori kognitif overload dan multitasking yang mengurangi fokus saat belajar sesuai hasil dari penelitian ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.